Halo anak-anakku, bagi yang masih kesulitan untuk mengupload hasil pekerjaan di Google Classroom, begini caranya. Seperti yang sudah kalian ketahui, buka Google Classroom, kemudian pilih kelas yang akan dikerjakan tugasnya di situ. Misalnya kelas ini dari Bu Menuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik classwork atau tugas kelas. Tugasnya apa? Bisa dilihat di sini. Lihat tugas. Kemudian untuk mengerjakan, kita klik di tanda plus. Di sini ada tanda plus atau buat tugas. Nah, kita pilih file atau hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan, mungkin di Word atau di foto. Ya, misalnya di sini ada file kan di HP kalian, misalnya file, kemudian upload foto, kita pilih di sini, kita klik, kemudian pilih misalnya dari file, misalnya foto. Ya, foto yang sudah kalian persiapkan, misalnya ada di kamera. Biasanya kalau foto langsung di kamera ya. Misalnya saya pilih ini salah satu foto yang ada. Nah, kita pilih. Di sini di pojok kanan ada selesai. Kemudian upload. Ya. Nah, kita cek apakah foto yang kita upload sudah benar. Misalnya ini sudah sesuai dengan pekerjaan kalian atau tugas yang dikerjakan. Kalau sudah sesuai tadi, maka jangan lupa serahkan atau turn in. Ya, ini. Nah, sudah selesai. Demikian ya. Kalau ada ralat, misalnya tadi yang diupload keliru, maka bisa kalian ralat di sini unsubmit, kemudian klik unsubmit, ini di close, buat tugas lagi, pilih file lagi, upload lagi, pilih dari foto yang sesuai. Misalnya tadi kita ganti yang lain. Nah, seperti ini, kemudian upload. Ya, sudah terupload, maka tinggal serahkan atau turn in. Nah, sudah selesai, tinggal Bapak atau Ibu guru mengoreksi pekerjaan kalian. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku yang hebat-hebat. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih berbicara tentang teks laporan percobaan. Seperti yang sudah kalian pelajari, ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama bersifat fakta, kemudian
objektif, yang ketiga lengkap, yang bisa disingkat kemarin sudah kalian ketahui dari YouTube, yaitu tangkap objek. Kemudian strukturnya atau struktur teks laporan percobaan. Kalau kalian lihat di buku paket halaman 17 sampai 20, di situ sudah ada strukturnya, sudah terlihat sekali. Yang pertama adalah judul, itu harus ada. Contohnya laporan praktikum jaringan silem yang ditulis oleh Safira Nur Fadilah dan kawan-kawan, SMP Negeri 1 Dologo, Madiun. Kemudian tujuan, untuk apa laporan percobaan itu dibuat? Misalnya untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Yang ketiga adalah kajian teori. Kajian teori adalah ringkasan atau rangkuman dari teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian atau percobaan. Saya ulangi, kajian teori adalah ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam percobaan. Berikutnya adalah alat dan bahan. Jadi apa saja yang diperlukan? Misalnya di situ menggunakan 2 buah tanaman pacar air, 2 botol air mineral, dan sebagainya. Struktur berikutnya adalah prosedur atau cara kerja. Di sini langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. Yang keenam adalah hasil pengamatan. Dari prosedur itu, dari langkah-langkah itu, hasilnya seperti apa, nanti dicatat, kemudian dilaporkan. Dari hasil, kemudian pembahasan, dibahas di situ. Misalnya tentang proses pengangkutan pada tanaman pacar air, dibedakan menjadi 2, di situ pengangkutan ekstravasikuler dan pengangkutan infravasikular yang terdapat pada halaman 19. Berikutnya simpulan. Dari semua hasil tadi dan pembahasan disimpulkan seperti apa. Yang terakhir, daftar pustaka. Sumber atau buku dari percobaan itu diperoleh dari mana, ditulis. Itu struktur teks laporan percobaan. Kemudian ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kaidah bahasa baku, jadi harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua, kalimatnya simpleks dan kompleks. Di kelas 8 kalian sudah belajar mengenai ini. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal, kemudian kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Yang ketiga, konjungsi, mengandung konjungsi. Nanti kita khusus belajar mengenai konjungsi di sini ya. Kemudian istilah teknis yang dipakai, istilah-istilah yang dipakai yang berhubungan dengan percobaan yang dilakukan. Misalnya istilah dalam bidang biologi. Kemudian kata bilangan, kata depan, dan
imbuhan. Berikutnya yang kita pelajari adalah unsur atau aspek kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ini yang sering muncul di soal, yang sering dibahas itu mengenai konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung. Konjungsi, di sini ada konjungsi intra kalimat, yaitu konjungsi yang terdapat dalam satu kalimat. Contohnya, dan, atau, tetapi, karena, agar, jika, walaupun, bahwa. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Penulisannya juga harus kalian perhatikan. Mengapa menggunakan tanda koma? Karena dalam ketentuan di ejaan bahasa Indonesia, kata penghubung tetapi, melainkan, sedangkan itu harus diberi tanda koma sebelumnya, maksudnya ya, sebelum kata penghubung tersebut. Contoh lain, kalau diundang, saya akan datang. Di sini, kalau diundang, saya akan datang, menggunakan tanda koma. Jika kalimat ini dibalik, saya akan diundang. Jika kalimat ini dibalik, saya akan datang kalau diundang, maka tidak perlu tanda baca koma. Jadi kalau penghubungnya di depan atau pada klausa yang pertama, maka harus menggunakan tanda baca koma. Kalau di belakang tidak perlu. Saya akan datang kalau diundang, maka tidak perlu tanda baca koma. Yang menggunakan tanda baca koma tadi konjungsi pertentangan, yaitu tetapi, melainkan, sedangkan. Contoh lain, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Nah, itu tidak perlu diberi tanda baca koma karena penghubungnya di belakang. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, selain itu, oleh sebab itu, jadi, akan tetapi, walaupun demikian, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, anak itu rajin dan pandai. Titik ya. Oleh karena itu, memperoleh beasiswa pelajar. Jadi cara penulisannya, anak itu rajin dan pandai. Titik, ini kalimat pertama. Dihubungkan oleh kalimat kedua menggunakan penghubung oleh karena itu, ini diikuti tanda baca koma. Anak itu rajin dan pandai, oleh karena itu, memperoleh beasiswa pelajar. Contoh lain, orang tuanya kurang mampu. Titik. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Titik. Jadi, konjungsi antar kalimat itu yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain.
Jadi nanti kalau kalian disuruh membuat kalimat menggunakan konjungsi antar kalimat, tentunya kalimatnya ada dua, kemudian dihubungkan dengan konjungsi yang sesuai. Selain konjungsi, aspek kebahasaan yang dipakai dalam teks laporan percobaan adalah kata bilangan. Kata bilangan itu di sini biasanya menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Ini contohnya ada 5 ke 1, setengah liter. Nah, dalam laporan percobaan biasanya dipakai juga kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya ini contohnya: siapkan, aduklah, tambahkan, campurkan, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata depan. Contoh kata depan: di, ke, dari, daripada. Ini kalau penulisannya, kalau di dalam judul harus menggunakan huruf kecil ya. Ini untuk penulisan. Dan nanti kalian bisa mencari kata depan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Aspek kebahasaan yang kelima yang sering muncul juga mengandung kalimat pasif atau bentuk di. Contoh, kedua botol air mineral dipotong menjadi sama besar. Cirinya adalah menggunakan bentuk di pada predikatnya, yaitu dipotong. Nah, demikian tadi tentang aspek-aspek kebahasaan ya. Aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini tulisannya kalau kita lihat aspek kebahasaan N-nya turun itu juga biru ya secara penulisan. Demikian ya anak-anakku, semoga jelas. Kalian bisa belajar dari buku paket dan ini bisa dicermati lagi. Selamat mengerjakan tugas yang ada. Terima kasih.